Siapa di sini yang waktu kecil sering ditanya apa cita-citanya dan jawabannya selalu berbeda di setiap minggunya? Kalau kalian seperti itu, saya bahkan tidak tahu harus jawab apa. Karena waktu kecil, saya sama sekali tidak memiliki tujuan hidup dan ambisi tertentu ya. Jadi, apapun yang disuruh orang tua saya untuk saya lakukan, ya saya lakukan aja gitu. Pada saat kecil, saya bertumbuh ya di keluarga yang sederhana dan penuh kasih sayang. Jadi, saya tidak terlalu ditekan atau dipaksa untuk menjadi orang tertentu atau harus menggapai tujuan tertentu. Pada saat saya duduk di kelas 3 SD, saya baru menyadari bahwa saya menyukai mata pelajaran matematika. Saya juga lumayan aktif untuk bertanya dan menjawab guru pada saat pelajaran di kelas sehari-hari. Singkat cerita, waktu kelas 5 SD, saya pun ditunjuk untuk menjadi perwakilan sekolah di Olimpiade Matematika tingkat SD. Pada saat itu, saya mengikutinya saja dengan normal, dan saya tidak punya keinginan besar untuk memenangkan Olimpiade tersebut. Namun orang tua saya menasihati saya agar jika kita sudah diberikan kepercayaan oleh sekolah, ya harus belajar sungguh-sungguh. Setelah itu saya pun belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat, sehingga saya lolos sampai ke tingkat provinsi pada saat itu. Dan saya sudah merasa cukup senang karena itu adalah pengalaman pertama saya Olimpiade, dan itu pencapaian pertama saya juga dalam Olimpiade. Singkat cerita, saya pun semakin semangat belajar, dan saat pertandingan Olimpiade di tingkat provinsi tersebut, saya sudah merasa nothing tulus, dan pada saat mendengar pengumumannya, saya merasa ada sebuah keajaiban pada saat itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya, hanya 3 orang yang akan berangkat dari tiap provinsi menuju ke tingkat nasional. Dan kebetulan saya peringkat keempat. Ternyata pada tahun di mana saya Olimpiade, diambil 6 orang. Jadi saya merasa sangat beruntung pada saat itu. Mendengar pengumuman tersebut, saya pun semakin rajin dan semakin bersemangat untuk belajar mempersiapkan diri. Ketika sampai hari H pelaksanaan Olimpiade, saya merasa sedikit gugup karena saingan saya berasal dari berbagai daerah pada saat itu. Dan memang belum rezeki saya untuk memenangkan Olimpiade Matematika di tingkat nasional pada saat itu. Pada saat kelas 6 SD, untuk mengisi waktu luang saya disuruh orang tua saya untuk mengikuti paduan suara, grup paduan suara yang ada di kota tempat kami tinggal. Karena saya memang belum memiliki ambisi tertentu, ya saya mengiyakan saja permintaan orang tua saya dan mengikuti seleksinya dan bergabung ke dalam paduan suara tersebut. Nah, singkat cerita, pada saat libur semester kenaikan kelas 6 SD ke kelas 1 SMP, paduan suara saya mendaftar di sebuah pertandingan, sebuah festival di Singapura, dan pada saat itulah pengalaman pertama saya menghabiskan hari libur semester setiap harinya dengan latihan. Karena untuk mempersiapkan itu butuh latihan yang sangat banyak pada saat itu. Jadi setiap hari kami berlatih dari pagi hingga malam. Dan saya juga bersemangat pada saat itu karena itu pengalaman pertama saya. Di paduan suara itu juga saya mendapatkan banyak teman baru. Waktu demi waktu berlalu dan tidak terasa sudah semakin dekat dengan pertandingannya pada saat itu. Semakin hari saya semakin gugup. Mungkin karena ini pengalaman pertama saya ingin bertanding di luar kota dan luar provinsi bersama dengan teman-teman. Karena sebelumnya saya hanya ikut Olimpiade dan ini bersifat individual. Kalau paduan suara dia bersifat satu grup. Saya pun mempersiapkannya dengan matang, dan pada saat hari H saya sudah merasa rileks untuk tampil dan merasa nothing tulus lah seperti itu.
Puji Tuhan pada saat itu kami berhasil menjuarai tingkat folklore, dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena dalam prosesnya saya belajar banyak sekali hal, bahwa untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan proses yang memang sungguh-sungguh dan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Saya pun masuk ke SMP, dan di situ jadi fokus saya terbagi dua, antara paduan suara atau olimpiade matematika. Saya merasa dilema pada saat itu, dan penurunan kualitas akademik saya terjadi pada saat saya SMP. Jadi saya harus memutuskan untuk meninggalkan salah satunya. Saya pun memilih untuk meninggalkan paduan suara karena memang olimpiade matematika ini masih mempelajari matematika, yang memang matematika adalah bagian dari akademik. Jadi akan lebih memiliki keterkaitan dengan karir saya nantinya. Dampaknya juga terasa karena setelah saya menekuni olimpiade matematika, saya jadi banyak menjuarai beberapa olimpiade yang saya ikuti pada saat duduk di kelas 3 SMP. Berbeda dengan ketika saya berfokus ke dua bidang sekaligus. Setelah itu, saya memilih untuk lanjut pendidikan ke sekolah SMA Unggul Del. Di sana, saya belajar banyak sekali hal baru, karena di sana adalah sekolah yang berasrama, dan pertama kali saya hidup terpisah dengan orang tua saya. Saya belajar untuk hidup mandiri, saya berjumpa dengan banyak sekali teman dari daerah lain, dan saya mempelajari banyak sifat-sifat orang di sana. Dan ketika ingin lulus, saya masih bingung ingin masuk jurusan apa. Karena saya suka matematika, saya pun sempat memilih jurusan aktuaria yang memiliki keterkaitan memang dengan matematika. Namun saya tidak lolos UTBK jurusan aktuaria yang mau saya ambil, yaitu Fakultas FMIPA ITB. Jadi saya memutuskan untuk mencoba jalur mandiri, dan entah kenapa saya memilih Fakultas STIK, karena memang salah satunya memang karena saran dari orang tua saya, dan ternyata saya lulus. Jadi ya saya menjalani perkuliahan di STIK selama semester 1. Mungkin karena pertama kali berkuliah, saya butuh adaptasi terlebih dahulu ya. Dan saya rasa saya dapat beradaptasi, namun ada beberapa perbedaan memang dari kebiasaan-kebiasaan saat SMA. Di sini, tantangan terbesar saya bukanlah menerima materi yang diajarkan oleh dosen, melainkan bangun untuk bisa masuk kelas jam 7 pagi. Jadi saya memiliki tantangan tersendiri pada saat kuliah ini, karena bisa dibilang kehidupan perkuliahan lebih bebas dari kehidupan SMA. Awal semester saya jalani dengan normal dan ya tidak terlalu banyak mengeluarkan effort. Masuk ke pertengahan semester, mulai banyak tugas yang menyerang, dan saya mulai merasa kewalahan. Kadang saya berpikir, apa ini kuliah atau sedang lomba maraton tanpa garis finish, karena tugas terus datang silih berganti. Tapi ya, saya tetap menjalani perkuliahan itu dengan sebisa mungkin, dan ya saya masih bertahan sampai sekarang. Di perkuliahan ini saya banyak belajar hal baru ya, dan saya menyadari bahwa untuk mencapai sesuatu butuh proses. Jadi saya sekarang sudah memiliki tujuan hidup, dan saya sadar saya harus melewati banyak proses untuk mencapai hal tersebut. Jadi saya menjalani hari-hari kuliah saya sekarang dengan ya lebih bersemangat. Saya juga dibentuk agar menjadi lebih dewasa di sini. Saya jadi sadar bahwa hidup ini tidak sekedar makan, tidur, kuliah, pulang saja, namun harus punya tujuan hidup. Dan saya sudah memilikinya sekarang. Jadi saya akan tetap berjuang di sini, dan seperti yang Einstein bilang, sukses itu 1% inspirasi dan 99% keringat.
Jadi jangan takut berkeringat, kecuali di ujian akhir. Oke, sekian dari saya, terima kasih.